Angin pagi Wonosobo membawa aroma tanah basah, menyusup di antara celah-celah papan rumah tua yang menghitam dimakan usia. Di depan rumah berdinding anyaman bambu itu, seorang lelaki tua duduk di bangku kayu, mengenakan sarung kusut dan kemeja lusuh yang dulunya berwarna putih. Dialah Pak Wiryo. Tangan tuanya menggenggam topi koboi usang, kenangan dari masa muda yang kini tinggal bayangan. Langit masih gelap, tetapi ayam jantan sudah mulai berkokok bersahutan dari kejauhan. Azan subuh menggema dari surau kecil di ujung gang. Ia menarik napas panjang, lalu perlahan berdiri, memegang tas kain tua yang disampirkan di bahu. Seperti biasa, ia akan berjalan kaki ke pasar untuk mencari tabung gas kosong yang dibuang atau mungkin bisa diperbaiki. Pak Wiryo tidak mencuri, ia hanya mencari sisa-sisa kehidupan dari yang tak dianggap oleh orang lain. Pasar tradisional Cirebon pagi itu mulai sibuk. Penjual sayur berseru lantang menawarkan kangkung segar. Anak-anak berlarian membawa nampan tahu goreng. Seorang ibu muda, Bu Murni, berdiri ragu melihat Pak Wiryo menunduk di dekat tumpukan tabung gas. Wajahnya sayu, matanya berkaca-kaca, namun ia hanya mampu berbisik pelan dalam hati. "Maafkan aku, Pak. Aku tak berani." Tiba-tiba, keramaian pasar terpecah oleh teriakan seorang pedagang gas. "Hei, siapa yang ambil tabungku? Di sini tadi ada 2. Sekarang tinggal 1. Beberapa mata langsung tertuju pada Pak Wiryo yang masih berdiri kaku. Seorang satpam pasar mendekat. "Pak, tolong buka tasnya." Pak Wiryo tidak melawan. Dengan tangan gemetar, ia membuka tasnya. Di dalamnya memang ada sebuah tabung gas kecil berwarna hijau. Penyok di sisi. "Itu, saya temukan di dekat tong sampah." "Rusak," bisiknya. Namun tak ada yang peduli. Seorang pedagang muda maju dengan emosi meledak. "Dasar maling tua, mau mati bawa dosa." "Ya," teriaknya. Dan tanpa ampun, ia meludahi wajah Pak Wiryo. Ludah hangat bercampur dengan kehinaan mendarat di pipi keriput lelaki tua itu. Beberapa orang merekam dengan ponsel, lalu menyebarkan ke media sosial. Captionnya menyakitkan. "Kakek maling gas demi makan nasi liwet basi." Miris. Komentar-komentar pedas pun bermunculan. "Pantas hidup susah. Karma. Kasihan. Tapi tetap maling." Pak Wiryo hanya menunduk. Tangan masih menggenggam tali tasnya. Tak ada satupun yang membela. Bahkan Bu Murni hanya bisa mundur perlahan, menarik kerudungnya lebih erat dan berbalik arah. Tidak butuh waktu lama, sebuah mobil patroli datang. 2 petugas berseragam turun, membawa borgol dan ekspresi dingin. "Atas dugaan pencurian barang niaga, Anda kami tangkap," kata salah satu dari mereka. Pak Wiryo tidak bicara sepatah kata pun. Tangannya diborgol di depan umum, di tengah hiruk-pikuk pasar pagi. Seorang anak kecil menunjuk sambil tertawa. "Itu maling gas, ditangkap." "Tuh." Lelaki tua itu melangkah pelan. Diapit 2 polisi. Kakinya goyah, tapi ia tidak jatuh. Dalam hati, ia mengulang-ulang kalimat yang sama. "Saya tidak mencuri. Saya hanya mencari yang dibuang." Mobil patroli melaju keluar dari pasar, melewati kerumunan yang perlahan bubar. Di kejauhan, seorang pria berseragam militer berdiri diam di bawah bayang-bayang pohon trembesi tua. Letnan Ardi, matanya tajam menatap mobil yang menjauh. Di sakunya, tergenggam erat surat dari seorang tetangga, Bu Murni, yang semalam diam-diam mengirim kabar. "Pak, tolong, kakek kami bukan maling. Ada yang tidak beres." Ia belum bergerak, belum bicara, tapi wajahnya telah memucat. Ia tahu, saatnya telah tiba. Saat untuk membayar lunas sebuah utang darah dan kehormatan yang tertahan bertahun-tahun. Langit mulai terang, burung-burung berterbangan dari atap pasar. Namun bagi Pak Wiryo, hari baru tak membawa harapan, hanya membawa rasa malu yang menetes perlahan. Lebih perih dari luka, lebih sunyi dari kematian. Ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pagi itu penuh sesak. Bau parfum mahal bercampur dengan aroma kopi sachet dari sudut ruangan, menyelimuti udara yang sudah tegang. Suasana terasa aneh, antara penghakiman dan tontonan. Kamera media berjejer di belakang. Mikrofon berdiri tegak, siap merekam setiap kata, setiap gerak, setiap hinaan. Pak Wiryo duduk di kursi terdakwa,
mengenakan kemeja putih yang digosok rapi oleh petugas semalam. Tapi wajahnya tetap kuyu. Mata tuanya menatap kosong ke arah lantai marmer. Tangannya menggenggam erat sisi kursi. Jari-jarinya yang kurus tampak gemetar namun memaksa diam. Hakim mengetuk palu 3 kali. Sidang dibuka. Di meja jaksa, Bu Jaksa berdiri dengan tegak. Wajahnya dingin. Dagu sedikit terangkat. Gaya yang penuh superioritas. Dengan nada suara nyaring, ia memulai dakwaannya. Terdakwa Wiryodiharjo bin Martodikromo, usia 78 tahun, pensiunan tentara, telah tertangkap tangan membawa 1 tabung gas 3 kg yang dicurigai hasil curian dari kios milik korban, SDR. Dani, ia berhenti sejenak, lalu menatap Pak Wiryo seperti memandang sesuatu yang menjijikkan. Pertanyaannya, sampai di usia senja, apakah rasa malu sudah habis bersama uban yang tumbuh di kepala? Tawa kecil terdengar dari beberapa hadirin. Seorang wartawan menuliskan kalimat itu cepat-cepat di notesnya, siap dijadikan judul utama. Pak Wiryo tetap diam, rahangnya mengatup, matanya menolak berkedip. Dari tempat duduknya, terlihat bagaimana napasnya makin berat. Namun ia tidak menoleh, tidak menjawab. Jaksa melanjutkan, kami akan memutar rekaman CCTV sebagai bukti. Layar di sisi ruang sidang menampilkan cuplikan dari pasar. Gambar buram, tidak fokus. Sosok yang menyerupai Pak Wiryo tampak membawa tabung gas, tapi wajahnya tidak jelas. Itu bukan saya, bisik Pak Wiryo akhirnya, pelan. Tapi suara itu terlalu lirih, tenggelam di antara bisikan-bisikan dan deru kamera. Jaksa langsung membalas dengan senyum sinis. Kita semua melihatnya, Pak. Jangan mempermalukan diri lebih jauh. Seorang ibu-ibu di barisan belakang menoleh ke temannya. Kasihan, tapi ya tetap maling. Di sisi ruangan, Letnan Ardi berdiri. Seragamnya rapi, tetapi mata lelahnya menyapu setiap sudut ruang sidang. Rahangnya mengeras. Ini bukan sekadar pembelaan keluarga, ini adalah pertarungan harga diri. Namun sebelum ia maju, seorang pria dari barisan penonton tiba-tiba berdiri. Ia berteriak, biar saya ajari dia rasa malu. Langkahnya cepat, sebelum petugas keamanan sempat mencegah. Pria itu sudah sampai di hadapan Pak Wiryo dan, dengan emosi meledak, meludah tepat di wajah lelaki tua itu. Suara ludah mengenai pipi tua itu menggema dalam keheningan. Pak Wiryo tidak bereaksi, tidak mengelap, ia hanya menunduk lebih dalam. Seolah dunia telah memutuskan untuk menguburnya hidup-hidup. Letnan Ardi maju 2 langkah, namun menahan diri. Ini bukan saatnya, tapi matanya berkaca, dan tangannya mengepal begitu erat hingga buku jarinya memutih. Saya keberatan atas perlakuan ini, serunya lantang. Suaranya membelah keheningan seperti pisau. Semua mata menoleh. Hakim terkejut. Bu Jaksa menaikkan alis, sinis. Saya Letnan II Ardi, putra dari almarhumah Ratri, cucu kandung dari terdakwa. Saya datang sebagai saksi karakter dan menyampaikan bahwa kakek saya bukan pencuri. Ruang sidang gempar. Beberapa wartawan langsung memutar kamera ke arahnya. Hakim mengetuk palu. Tenang. Sidang ini akan kami tunda 10 menit untuk pertimbangan pernyataan saksi. Di luar ruang sidang, Ardi mendekati Pak Wiryo. Lelaki tua itu tidak berkata apa-apa. Namun dari matanya, air mata yang selama ini ditahan akhirnya mengalir. Perlahan, menggores pipi keriput yang masih basah oleh ludah kehinaan. Maaf, Kek, aku telat datang, kata Ardi pelan. Pak Wiryo menggeleng pelan. Kamu datang, itu sudah cukup. Sementara itu, Bu Jaksa kembali ke mejanya. Wajahnya tampak tak senang. Rahangnya bergerak-gerak, giginya terkunci. Ia tak menyangka ada intervensi dari pihak militer. Namun ia belum kalah. Besok kita lanjutkan. Tapi jangan harap si tua bangka itu lolos, gumamnya lirih. Ardi kembali ke kursinya, menatap layar ponsel. Ia menerima sebuah pesan anonim. Kamu pikir dia hanya pencuri gas? Gali lebih dalam. Temui Raka Gunawan. Namanya mencuat seperti petir. Raka Gunawan, nama yang dulu hanya berbisik di antara meja-meja makan keluarga. Sosok kuat, pengusaha besar, dan musuh lama kakeknya. Ia menggenggam ponsel itu lebih erat. Matanya kembali menatap kakeknya. Ini bukan lagi soal gas.
Ini soal masa lalu yang belum selesai. Dan mungkin, pikirnya, itu juga alasan kenapa kakeknya selama ini memilih diam. Diam karena tahu, jika satu nama disebut, maka badai akan datang lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Pintu ruang sidang perlahan terbuka. Sosok pria berseragam Kopassus berdiri tegas di ambang pintu. Suaranya tenang namun menggema ke seluruh ruangan. Saya adalah cucu kandung Pak Wiryo, dan saya punya sesuatu yang harus disampaikan. Sorot lampu di ruang sidang kembali menyala terang ketika Letnan 2 Ardi melangkah maju. Sepatunya mengetuk lantai marmer dengan irama tegas. Pantulan cahaya pada emblem militer di dada kiri membuat suasana berubah hening. Ia berdiri tegap di tengah ruangan, menghadap hakim dengan wajah serius. Alis mengernyit, dagu terangkat, mata tak berkedip. Saya Letnan 2 Ardi dari Batalion Infanteri 315 Garuda. Sekaligus cucu kandung terdakwa, ucapnya lantang. Suaranya memecah kebisuan dengan ketegasan yang tak bisa dibantah. Dan saya bersumpah di bawah kehormatan seragam ini, bahwa kakek saya bukan pencuri. Riuh rendah seketika pecah di antara hadirin. Para wartawan mengangkat kamera mereka. Kilatan flash mengguyur wajah Ardi dari segala penjuru. Bu Jaksa menatapnya tajam. Rahang bawahnya bergerak pelan menahan amarah. Kami tak menerima kesaksian berdasarkan hubungan darah, katanya ketus, melipat tangan di dada. Apalagi dari seseorang yang emosional. Ardi menoleh perlahan. Wajahnya tenang namun dingin. Saya tidak berbicara sebagai keluarga. Saya berbicara sebagai prajurit yang melihat ketidakadilan. Jika sistem hukum negara ini bisa menuduh tanpa bukti kuat, maka kita semua dalam bahaya. Pak Wiryo menunduk dari bangku terdakwa. Matanya memerah. Bukan karena malu, tetapi karena perasaan campur aduk yang menyerang. Bangga, sedih, dan takut. Ia berbisik, hampir tak terdengar. Kamu seharusnya tidak terlibat, nak. Ardi tidak mundur. Ia melangkah ke arah hakim, menyerahkan satu bundel dokumen yang dibawanya dari markas. Ini hasil investigasi pribadi saya selama 12 jam terakhir. CCTV dari kios lain menunjukkan kakek saya berjalan melewati tumpukan tabung gas yang sama, namun tidak mengambilnya. Tidak ada sidik jari, tidak ada saksi langsung, yang ada hanya tuduhan dan stigma. Hakim membuka dokumen, membacanya dengan seksama. Ketegangan mengisi udara. Jaksa tampak gelisah. Kakinya bergerak-gerak di bawah meja. Seorang wartawan berbisik kepada rekannya. Ini mulai menarik. Namun drama belum berakhir. Ketika sidang diskors 10 menit, Ardi berjalan keluar gedung pengadilan menuju halaman belakang yang sepi. Di sana, seorang wanita tua berkerudung mendekatinya pelan. Wajahnya pucat, mata cemas. Letnan, saya Bu Murni. Saya lihat sendiri waktu itu. Kakekmu tidak mengambil apapun. Tapi saya takut bicara. Ardi menatapnya. Pandangannya lembut, namun penuh harap. Tolong, negara ini butuh suara yang jujur, bukan ketakutan. Bu Murni mengangguk pelan. Saya bersedia bersaksi. Sebelum sempat bicara lebih jauh, sebuah motor berhenti mendadak di dekat mereka. Seorang pemuda melempar amplop ke arah Ardi lalu kabur. Di dalamnya, hanya selembar foto usang dan secarik kertas bertuliskan tangan. Jika kamu terus cari kebenaran, kamu akan menemukan nama Raka Gunawan. Ardi mematung. Nama itu bagaikan pintu yang tak ingin dibuka, pintu menuju masa lalu yang kelam. Ia kembali ke rumah kontrakan tempat Pak Wiryo tinggal sementara. Rumah itu kecil, berdinding triplek, terletak di gang sempit dengan aroma gorengan dan asap rokok melayang di udara. Di dalam, kakeknya duduk di tikar usang, memandangi foto almarhumah istrinya. Kamu ingat dia, kan? Tanya Pak Wiryo lirih, mengangkat foto dengan tangan bergetar. Ardi duduk di sampingnya, perlahan mengambil foto yang diberikan. Matanya tertuju pada bingkai lain di pojok ruangan, sebuah foto tua dengan dua pria berdiri berdampingan. Salah satunya adalah Pak Wiryo, yang satunya, Ardi kenali dengan pasti. Raka Gunawan. Siapa dia sebenarnya? Kek, tanya Ardi. Suaranya nyaris tak terdengar. Pak Wiryo menarik napas dalam. Dulu, kami pernah bekerja sama dalam proyek distribusi gas pemerintah. Tapi ketika dia mulai main belakang,
mencampur gas dengan bahan murah yang bisa meledak. Aku menolak. Lalu, Ardi menggigit bibir bawahnya. Tangannya mengepal di atas lutut. Lalu aku jadi ancaman. Jawab Pak Wiryo. Sejak saat itu, hidupku pelan-pelan dihancurkan. Namaku dihapus dari dokumen. Anakku tak mendapat beasiswa. Dan, ibumu kehilangan pekerjaannya. Ardi menunduk. Dada kirinya terasa sesak. Wajahnya mengeras. Pandangannya tajam menatap dinding seolah tembus ke masa lalu. Kenapa kakek diam selama ini? Pak Wiryo menatap cucunya dalam-dalam. Karena aku pikir mereka akan berhenti. Tapi ternyata mereka tidak pernah puas. Mereka bahkan siap menginjak orang tua sepertiku demi menutupi jejak. Malam itu, Ardi tidak bisa tidur. Ia duduk di serambi kontrakan, menatap langit Jakarta yang kelabu, penuh polusi dan janji palsu. Ia tahu, besok akan jadi awal dari pertempuran yang lebih besar. Ketika fajar menyingsing, dan azan subuh menggema dari masjid terdekat, Ardi berdiri. Wajahnya penuh tekad. Ia meraih ponsel, membuka kontak, dan menghubungi satu nama. Bagas, wartawan investigatif, teman lama dari akademi. Bagas, aku butuh bantuannya. Tentang Raka Gunawan. Di seberang, suara pelan tapi berat menjawab. Kalau kamu sebut nama itu, berarti kamu sudah siap menghadapi neraka. Di ruang tamu kecil itu, Ardi memandangi foto tua berbingkai emas. Di belakangnya, dengan tulisan tangan yang mulai pudar, tertulis, "Jangan pernah sebut nama ini lagi, Wir." Malam di Jakarta adalah mimpi yang tak pernah benar-benar tidur. Lampu-lampu jalan menyala redup, menyoroti sisi-sisi gelap kota yang tak tersentuh cahaya keadilan. Di sebuah warung kopi tua di pinggiran pasar Minggu, Ardi duduk berhadapan dengan Bagas. Asap rokok kretek mengepul dari jari Bagas, membentuk lingkaran yang melayang lambat ke langit-langit reyot. "Kamu tahu siapa Raka Gunawan?" tanya Ardi, langsung pada intinya. Suaranya pelan, tapi tegas. Bagas mendengus, bibirnya mengerut. Pertanyaan itu seperti menanyakan siapa yang punya Jakarta. Semua tahu, tapi pura-pura buta. Wajah Ardi tetap kaku. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan. "Aku butuh bukti, gas. Apapun yang bisa menjatuhkan dia." Kakekku hampir dihancurkan hanya karena mencoba melupakan masa lalu. Bagas menatap temannya dalam diam, lalu menurunkan rokoknya dan berkata lirih, "Raka bukan sekadar pengusaha. Dia pemain lama, dulunya agen distribusi gas pemerintah. Sekarang jadi dalang di balik mafia logistik nasional. Dan yang lebih parah, dia dilindungi oleh aparat." Siapa yang melindungi? Salah satu direktur kepolisian wilayah. Ada juga bekas perwira tinggi yang sekarang duduk manis di kursi parlemen. Ardi memejamkan mata sejenak. Dadanya terasa sesak, napasnya berat. Ia merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar kemarahan. Ini adalah pengkhianatan terhadap nilai yang selama ini ia bela dalam seragamnya. Bagas membuka laptop dari tas kulitnya, mengetik cepat, lalu memutar sebuah rekaman rahasia. Dalam rekaman itu, terdengar suara Raka, tegas, angkuh. "Kalau si Wiryo masih buka mulut, kita kubur dia. Kalau cucunya ikut campur, kita buat dia hilang tanpa jejak." Wajah Ardi memucat, rahangnya mengencang. Ia mengepalkan tangan di atas meja. Giginya terkatup begitu kuat hingga pipinya bergetar. "Aku akan temui dia, langsung," gumamnya. Bagas tersentak. Gila, itu bunuh diri. Aku harus tahu apa yang dia ingat. Dan kenapa dia begitu takut pada kebenaran. Keesokan harinya, Ardi berdiri di lobi Hotel Bintang 5 di Bilangan Sudirman. Jasnya rapi, dasi biru tua terikat sempurna. Ia bukan lagi seorang tentara. Kali ini, ia adalah pewaris luka lama. Utusan dari masa lalu yang datang untuk menagih jawaban. Raka Gunawan duduk di pojok ruang makan privat. Setelan jas hitam. Rambut licin disisir ke belakang. Cincin berlian di jari manis. Senyum tipisnya mengandung ejekan, bukan keramahan. "Jadi ini cucunya Wiryo," katanya tanpa berdiri. "Silakan duduk. Aku suka kalau anak muda punya nyali." Ardi duduk perlahan. Matanya tak lepas dari pria itu. Sorot matanya tajam, seolah ingin menembus dinding retorika yang Raka bangun. "Kakek saya difitnah, dan saya yakin Anda tahu siapa dalangnya."
Raka tertawa pelan. Tawanya berat, penuh superioritas. Fitnah, jangan naif. Di dunia ini, yang lemah memang untuk dikorbankan. Dunia butuh kambing hitam. Dan Anda pikir hidup seseorang bisa jadi mainan? Tanya Ardi. Nada suaranya naik setengah oktav. Raka mengangkat alis. Sama seperti perang. Kadang, yang mati bukan musuh, tapi pion. Tangan Ardi mengepal di bawah meja. Ia menahan diri dengan sisa kesabaran yang ia punya. Wajahnya memerah, tapi nadanya tetap terkendali. Kalau saya bawa ini ke pengadilan, Anda pikir akan tetap bebas? Raka bersandar santai. Bawa saja, tapi ingat, saya bukan sendirian. Kamu kira semua pejabat itu murni? Mereka adalah aku. Kalimat itu menggema di telinga Ardi seperti palu godam. Ia berdiri, menatap pria di depannya dengan mata yang mulai berkaca. Kalau aku mati dalam perjuangan ini, setidaknya aku tahu siapa yang kutuju. Raka mengangkat gelas anggur dan tersenyum sinis. Sampaikan salamku untuk kakekmu. Aku masih ingat malam terakhir dia datang ke rumahku. Minta ampun. Ardi membalik badan dan berjalan keluar tanpa menoleh lagi. Tapi langkahnya cepat, gemetar. Di luar, langit Jakarta tampak gelap. Meski belum malam, seolah kota ini ikut menyimpan rahasia yang ingin dikubur selamanya. Di tempat lain, di kontrakan kecil tempat Pak Wiryo tinggal, lelaki tua itu duduk memandangi dinding kosong. Ia tahu, detik ini, cucunya telah membuka kembali kotak Pandora yang selama ini ia kunci. Bu Murni datang membawa makanan. Ia menaruh bungkus nasi liwet dan tempe orek di atas meja kecil. Bapak harus makan, ucapnya lembut. Pak Wiryo mengangguk, namun tidak menyentuh makanan. Matanya menatap kosong, suaranya pelan, serak. Semua ini akan memakan banyak korban. Bu Murni menatapnya khawatir, tapi Ardi kuat. Pak, dia bukan anak kecil lagi. Pak Wiryo menarik napas panjang. Tapi dia masih cucuku, dan dunia yang kita lawan bukan dunia biasa. Malam itu, angin Jakarta bertiup lebih dingin dari biasanya. Di dalam kontrakan, Pak Wiryo membuka kotak kayu tua di bawah tempat tidurnya. Di dalamnya, ada surat-surat lama, foto-foto hitam putih, dan satu catatan bertuliskan tangan. Jika suatu hari cucuku bertanya, jawablah dengan kebenaran. Meski pahit, biar dia yang memilih jalannya sendiri. Ketika Ardi kembali ke kontrakan, ia menemukan pintu terbuka sedikit. Di dalam, tidak ada suara. Di atas meja, foto dirinya bersama kakeknya diletakkan miring. Dan di lantai, ada bekas sepatu berlumpur, masih basah. Malam menjelang dini hari saat Ardi membuka pintu kontrakan dengan hati penuh waspada. Gagang pintu terasa dingin di tangannya. Dan begitu ia mendorong daun pintu, aroma tanah lembab dan asap rokok menyambutnya. Lampu ruang tamu masih menyala redup, berpendar kuning kusam. Tapi tak ada suara, tidak ada langkah kaki, tidak ada batuk-batuk khas sang kakek. Di atas meja kecil di pojok ruangan, foto dirinya bersama Pak Wiryo terletak miring. Benda itu biasanya berdiri tegak. Di lantai dekat pintu, terlihat jelas jejak sepatu berlumpur, masih basah. Jantung Ardi berdetak lebih cepat. Ia melangkah cepat ke dalam. Kek, serunya. Tak ada jawaban. Ia membuka pintu kamar belakang. Kosong. Di atas tempat tidur, hanya ada baju kakeknya yang terlipat rapi. Tapi tidak ada orang. Di sampingnya, selembar kertas diselipkan di bawah bantal. Dengan tangan sedikit gemetar, Ardi menariknya keluar. Tulisan tangan kakeknya. Jangan cari aku, Ardi. Lindungi dirimu. Ini lebih besar dari kita. Napas Ardi tercekat. Ia meremas kertas itu, menahan amarah dan panik yang membuncah sekaligus. Tangannya gemetar, matanya memerah, tapi ia menahan air mata. Tidak sekarang. Ponselnya bergetar. Pesan dari Bagas masuk. Ada yang ingin kamu lihat. Datang ke gudang lama dekat pelabuhan Tanjung Priok. Malam ini. Ardi melirik jam. Pukul 2:21. Ia menarik jaket dan senjata dari tas militer kecilnya. Wajahnya kini keras, dingin. Langkahnya cepat, seperti prajurit yang tak ingin kehilangan lagi. Gudang tua itu berdiri terpencil di ujung pelabuhan, dikelilingi truk kontainer yang diam bagai raksasa tidur.
Cahaya dari lampu jalan menyoroti sebagian tembok retak yang tertutup grafiti pudar. Bau minyak, garam, dan besi tua memenuhi udara. Ardi melangkah pelan ke dalam. Lantai beton berdebu. Suara sepatunya menggema. Di ujung lorong gelap, cahaya senter menari-nari. Bagas berdiri di sana, menunggu. "Aku pikir kamu tidak datang," ujar Bagas tanpa senyum. "Aku tidak punya pilihan," jawab Ardi datar. Bagas mengangguk, lalu membuka pintu kecil menuju ruang belakang gudang. Di sana, tumpukan dokumen, peta, dan beberapa foto lama berserakan di atas meja. Salah satu foto memperlihatkan Raka berdiri bersama beberapa pejabat daerah. "Ini bukan hanya tentang gas," kata Bagas, menunjuk sebuah folder. "Ini tentang jaringan distribusi gelap yang mereka jalankan dari ujung Aceh sampai Papua. Dan Pak Wiryo, kakekmu, adalah satu-satunya yang tahu struktur awalnya." Ardi membuka folder itu. Di dalamnya ada skema arus uang, daftar nama, bahkan salinan rekening bank luar negeri. "Dari mana kamu dapat semua ini?" tanya Ardi curiga. Bagas menunduk sejenak. "Sebagian aku dapat dari ayahku." Ardi terkejut. "Siapa ayahmu?" Bagas menatap langsung ke mata Ardi. "Raka Gunawan." Udara di ruangan seolah membeku. Ardi diam, mata membelalak. Tangan perlahan turun dari meja. Ia melangkah mundur satu langkah. Jantungnya berdetak cepat, antara marah dan bingung. "Kenapa baru sekarang kau bilang?" Bagas menarik napas panjang. Suaranya pelan. "Karena aku ingin keluar dari bayangannya. Aku ingin menghentikan semua ini. Dan aku butuh kamu." Ardi menatapnya tajam. "Kau yakin kau bukan bagian dari jebakan ini?" Bagas mengangkat tangannya. "Kalau aku ingin mencelakakanmu, aku bisa saja panggil orang-orang ayahku sekarang. Tapi aku di sini, membantumu." Ardi terdiam, pikirannya bergolak. Setiap kata yang diucapkan Bagas bisa jadi kebenaran, atau racun. Tapi satu hal pasti, kakeknya hilang, dan waktu mereka tidak banyak. Tiba-tiba, suara ledakan kecil terdengar dari luar gudang. Cahaya menyala dari kejauhan, truk terbakar. Ardi refleks menarik pistol. Bagas juga mundur. "Mereka datang," teriaknya. Mereka lari keluar lewat pintu samping, menembus gelap malam. Asap mengepul. Suara sirene pelabuhan terdengar samar. Dari kejauhan, siluet beberapa pria berjas hitam tampak bergerak cepat menuju gudang. Ardi dan Bagas menyelinap masuk ke antara kontainer. "Aku tahu tempat aman," seru Bagas. Lalu menarik Ardi menyusuri lorong sempit di antara tumpukan logistik. Mereka berhenti di sebuah warung tua yang tutup. Bagas mengetuk pola tertentu di pintu belakang. Seorang pria tua membuka pintu tanpa bicara, lalu mempersilakan masuk. Di dalam ruangan kecil dengan lampu remang, ada radio tua, kopi panas mengepul, dan peta Jawa yang tergantung di dinding. Ardi duduk, wajahnya penuh debu dan amarah. Bagas duduk di seberangnya, wajah murung. "Kenapa kau bantu aku?" Ardi bertanya lagi, lebih tenang. Bagas menatapnya lelah. "Karena aku muak hidup di bawah bayang-bayang ayahku. Karena aku tahu, kakekmu satu-satunya yang berani berdiri menentang mereka dulu. Dan kalau aku biarkan semua ini terjadi lagi, maka aku sama busuknya." Ardi menunduk. Ia menatap tangannya, menggenggam foto Pak Wiryo yang sempat ia selipkan di dompet. Bibirnya bergetar. "Aku tidak akan biarkan dia hilang begitu saja." Bagas mengangguk. "Besok kita ke rumah lama keluargaku. Ada brankas rahasia yang mungkin menyimpan kunci segalanya." Ardi berdiri. Wajahnya kembali dingin dan terkontrol. "Kita akan akhiri ini. Tapi kalau kau hianat lagi, aku sendiri yang akan menjatuhkanmu." Di luar warung, jauh di kegelapan, sebuah mobil hitam tanpa plat nomor berhenti. Dari dalamnya, seorang pria berkacamata hitam malam menatap ke arah rumah persembunyian. Di tangannya, sebuah foto Ardi dan Bagas tertempel dengan satu kata, "Target." Udara di pagi hari terasa ganjil. Langit Jakarta yang biasanya kelabu tampak lebih berat, seolah menyimpan rahasia yang tak terucapkan. Ardi dan Bagas berdiri di depan sebuah rumah kolonial tua di bilangan Menteng. Cat dindingnya mengelupas. Jendela tertutup rapat oleh tirai tebal yang tampak belum dibuka selama bertahun-tahun.
Disinilah Raka Gunawan dibesarkan. Dan di balik dinding-dinding usang ini, kemungkinan besar tersimpan bukti yang selama ini mereka cari. Bagas mengeluarkan kunci tua dari dalam jaketnya. Tangannya gemetar sedikit, tapi wajahnya tetap tenang. Wajah seseorang yang sedang melawan masa lalunya sendiri. "Siap?" tanya Ardi. Matanya tajam menatap ke arah pintu. Bagas mengangguk, lalu memasukkan kunci dan memutar perlahan. Suara klik terdengar pelan. Pintu terbuka dengan derit panjang. Aroma debu dan kayu lapuk langsung menyergap. Rumah itu gelap. Hanya cahaya dari jendela yang tersisa menerobos masuk membentuk garis-garis tipis di udara. Mereka melangkah masuk. Di dalam, semuanya seperti berhenti. Foto keluarga tergantung miring di dinding. Piano tua di pojok ruangan dipenuhi sarang laba-laba. Tapi Ardi tidak datang untuk mengenang. Ia datang untuk menemukan kebenaran. Bagas memimpin langkah, membelok ke arah perpustakaan kecil di sisi barat rumah. Ia menyingkap karpet dan mengetuk-ngetuk lantai kayu. "Di sini," katanya, "ayahku pernah bilang, di bawah lantai ini ada brankas keluarga." Dengan bantuan linggis yang mereka bawa, Ardi membuka papan lantai yang berderit. Di bawahnya, benar saja, sebuah kotak besi tua tersembunyi. Bagas memasukkan kode sandi yang ia pelajari dari ibunya. Dengan satu putaran terakhir, suara logam terbuka. Di dalamnya, berkas-berkas lama dan sebuah kaset video mini DV. "Ini dia," bisik Bagas. Namun sebelum mereka sempat menyentuh lebih jauh, suara kaca pecah dari ruang tamu membuyarkan fokus mereka. Set, Ardi menarik pistol dari balik jaketnya. Matanya menyapu ruangan. Langkah-langkah berat mendekat. Mereka saling pandang. Lalu cepat-cepat mengambil kaset dan beberapa dokumen penting. Menyelipkannya ke dalam tas ransel kecil. Tiba-tiba, seorang pria bertopeng menerobos dari jendela belakang dengan senjata api terangkat. Ardi menunduk cepat, menarik Bagas dan berlari ke pintu samping. Tembakan meletus, mengenai rak buku tua. Serpihannya berhamburan. Di luar, mereka berlari menembus kebun belakang yang dipenuhi rumput liar. Napas mereka berat. Wajah Ardi serius. Keringat mengalir di pelipis. Bagas sempat terhuyung tapi terus berlari. Mereka menyelinap ke gang kecil yang hanya cukup untuk satu orang. Di ujung gang, sebuah motor tua dengan plat palsu menunggu. "Naik!" teriak Ardi. Mereka melaju. Angin menerpa wajah. Suara mesin meraung keras menembus jalan-jalan sempit. Di belakang, dua motor pengejar mulai muncul. Teriakan dan tembakan terdengar menggema. Ardi melirik ke belakang, lalu memutar setir tajam, menuruni gang menurun menuju kanal. Mereka loncat dari motor tepat sebelum kendaraan itu jatuh ke air. Para pengejar terlambat bereaksi. Satu motor menghantam dinding kanal, yang lain terpeleset. Dalam nafas terengah, Ardi dan Bagas bersembunyi di balik saluran air. Mata Ardi menyipit, napasnya berat. "Mereka tidak akan berhenti," katanya pelan. Bagas mengangguk. "Kita harus ungkap semuanya, sekarang." Sore harinya, mereka kembali ke kontrakan rahasia milik Bagas. Ruangan kecil itu kini berubah menjadi markas dadakan. Laptop, pemindai dokumen, peta koneksi, dan layar televisi kecil yang memutar ulang kaset video dari brankas. Gambar dalam video menunjukkan Raka muda, berbicara dalam pertemuan tertutup bersama beberapa pejabat. Suara jelas, "Selama distribusi dikendalikan dari kita, tidak ada yang bisa ganggu. Kalau Wiryo atau siapapun buka suara, kita habisi." Ardi membeku, matanya menatap layar tanpa berkedip. Video itu menjadi bukti tak terbantahkan. Tapi bukan hanya soal Raka. Dalam video, juga terlihat sosok lain. Kapolda lama, pejabat kementerian, bahkan seorang anggota DPR yang masih aktif. Ini bisa guncangkan negara, gumam Bagas. Ardi berdiri, wajahnya pucat, rahangnya mengeras. "Tapi, di mana kakek?" katanya pelan. Bagas memalingkan wajah. "Aku belum tahu, tapi jika benar mereka tahu kamu menyelidiki, mungkin mereka jadikan dia tawanan." Ardi menatap langit-langit, napasnya tertahan, tubuhnya terasa berat. Ia melihat kembali surat tangan kakeknya yang sempat ia simpan. Ia meraba kertas itu, seolah ingin mendengar suara Pak Wiryo keluar dari dalamnya.
Dia selalu bilang, luka paling dalam adalah yang disimpan terlalu lama. Ardi, luka itu belum sembuh. Dan kalau aku tak selesaikan ini, mungkin akan diwariskan lagi ke anak-anakku nanti. Bagas berjalan pelan mendekat. Aku ikut. Sampai akhir, mereka berdiri berdampingan di depan peta. Di peta itu, satu titik ditandai lingkaran merah. Sebuah rumah peristirahatan tua milik Yayasan Keluarga Raka, tersembunyi di kawasan puncak. Tempat itu, menurut catatan keuangan di dokumen lama, pernah digunakan sebagai rumah penyimpanan. Kalau dia masih hidup, kata Ardi, dia ada di sana. Di tempat lain, di dalam ruangan tanpa jendela, Pak Wiryo duduk dengan tangan terikat. Wajahnya lebam, bibirnya pecah, tapi matanya tetap menyala, bukan dengan kemarahan, melainkan dengan keteguhan. Seorang pria berdiri di hadapannya, mengenakan jas hitam, topi fedora menutupi sebagian wajah. Katakan saja di mana cucumu sembunyikan berkas itu. Pak Wiryo menggeleng perlahan. Lebih baik kalian habisi aku, daripada membiarkan kalian hidup dengan kebohongan. Pria itu mendekat, menamparkan wajah tua itu sekali lagi. Tapi Pak Wiryo tetap menatapnya. Mata seorang prajurit, bukan korban. Dan dari sudut mulut berdarahnya, ia berkata pelan, cucuku tidak akan diam seperti aku dulu. Di layar laptop, sinyal pelacak dari microchip rahasia di jam tangan Pak Wiryo mulai bergerak. Titik merah itu berkedip perlahan di atas peta digital. Ardi menatapnya, lalu berbisik, aku akan datang, Kek. Apapun yang terjadi. Malam mulai turun perlahan saat Ardi dan Bagas berdiri di atas bukit kecil menghadap lembah berhutan lebat di daerah puncak. Udara dingin menusuk tulang, kabut tipis melayang-layang, membuat cahaya bulan terlihat samar. Di kejauhan, cahaya redup dari sebuah bangunan tua menyala di balik pepohonan pinus lebat. Disitulah titik merah terakhir dari sinyal jam tangan Pak Wiryo berhenti bergerak. Ardi menurunkan teropong dari matanya. Wajahnya penuh fokus. Rahangnya mengeras. Nafasnya berat. Ia menoleh ke Bagas yang sibuk memeriksa peta digital di tablet. Bangunan itu dulunya villa Yayasan Keluarga Ayahku, ucap Bagas pelan. Sudah bertahun-tahun tak digunakan secara resmi. Tapi aku tahu, mereka sering memanfaatkannya untuk menyimpan hal-hal yang tak boleh dilihat publik. Termasuk manusia. Ardi menyelutup. Nada suaranya dingin, tajam seperti pisau. Bagas menelan ludah, lalu mengangguk perlahan. Ardi duduk sejenak di atas tanah lembab, membuka tasnya, dan memeriksa perlengkapan. Senter kepala, sarung tangan, senjata api, kabel pengikat. Wajahnya tampak tegang, namun tekad mengalir jelas dari sorot matanya. Kita masuk dari sisi timur. Kalau mereka jaga pintu depan, kita putari lewat lereng dan tembus ke dapur belakang. Bagas mengangguk. Aku ikut. Ardi menatapnya sebentar. Kalau kau ragu sedikit saja, jangan ikut. Bagas menatap balik. Aku tidak ragu. Bukan kali ini. Dengan gerakan cepat namun senyap, mereka mulai menuruni bukit. Daun-daun basah dan akar pohon membuat tanah licin. Tapi Ardi melangkah mantap. Setiap langkahnya penuh perhitungan. Di tengah gelap, hanya suara serangga malam dan angin melintasi daun yang menemani mereka. Begitu mendekati bangunan, Ardi mengangkat tangannya. Mereka merunduk di balik semak, mengamati dua penjaga bersenjata laras panjang yang berjaga di beranda depan. Wajah mereka tertutup masker, gerak-geriknya tegas. Penjaga bayaran, gumam Ardi. Mereka bukan amatir. Bagas menatap sekeliling. Lewat celah pagar kiri, ada pohon tumbang bisa jadi penutup. Mereka menyelinap, merayap pelan di bawah pagar kawat. Nafas Ardi terdengar dalam. Matanya tidak pernah lepas dari sasaran. Begitu sampai di sisi bangunan, mereka berhenti di balik tembok dapur yang lapuk. Cahaya dari jendela memberi bayangan samar. Ada seseorang duduk di kursi, kepala tertunduk, tangan terikat. Itu dia, bisik Ardi. Matanya mulai berkaca. Kakekku. Bagas mengangkat tangan, memberi aba-aba. Kita harus pastikan ruangan aman. Mereka masuk perlahan dari pintu dapur belakang. Sendi pintu berderit pelan, cukup untuk membuat Ardi menggertakkan gigi. Ia melangkah pelan, senjata terangkat.
Setiap langkah diatur seperti di medan perang. Bagas menutup pintu perlahan, lalu berdiri di belakangnya. Langkah demi langkah mereka dekati ruang tengah. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar dari lorong kanan. Ardi refleks menepi ke dinding, mengangkat pistol. Seorang penjaga muncul. Matanya membelalak melihat mereka. Dor, suara tembakan terdengar. Cepat dan tepat. Penjaga itu ambruk tanpa sempat berteriak. Ardi maju cepat, meraih kunci dari tubuh penjaga itu, lalu membuka pintu ruang utama. Pak Wiryo duduk di kursi kayu. Wajahnya lebam, bibir pecah. Tapi matanya langsung berbinar ketika melihat Ardi. Air mata meleleh di pipinya yang penuh luka. Ardi, suaranya serak, nyaris tak terdengar. Ardi berlari mendekat, menjatuhkan senjatanya, dan memeluk tubuh tua itu dengan penuh kehati-hatian. Kek, aku datang, aku minta maaf. Telat, bisiknya dengan suara parau. Pak Wiryo tersenyum lirih. Kamu tidak telat, kamu tepat waktu, seperti selalu. Bagas berjaga di pintu, wajahnya tegang. Kita harus keluar sekarang. Mereka membantu Pak Wiryo berdiri. Tubuhnya lemah, tapi kakinya masih sanggup berdiri. Saat mereka melangkah keluar, suara alarm mendadak berbunyi dari lantai atas. Lampu darurat menyala merah. Penjaga mulai berhamburan. Lewat jendela, teriak Ardi. Mereka memecahkan kaca dapur dan keluar ke halaman belakang. Suara tembakan mulai terdengar di belakang. Peluru menghantam dinding, memecahkan pot bunga dan kayu pagar. Ardi menarik Pak Wiryo erat, berlari sambil menunduk. Bagas menembak ke belakang untuk menghalau. Setelah berhasil keluar dari zona bangunan, mereka menuruni lereng menuju jalur hutan kecil. Di sana, sebuah jeep tua yang sudah disiapkan menunggu. Mereka masuk ke dalam jeep dengan napas terengah. Ardi menyetir. Bagas di belakang menjaga. Pak Wiryo duduk diam, menggenggam tangan Ardi dengan sisa tenaga. Terima kasih, nak. Aku pikir tak akan sempat melihat matahari lagi. Ardi menoleh. Air mata menetes tanpa malu. Aku tidak akan biarkan siapapun merampasmu dariku lagi. Mobil melaju menuruni jalan setapak dengan kecepatan tinggi. Di belakang mereka, lampu kendaraan pengejar mulai muncul di kegelapan. Bagas menarik napas panjang. Sekarang, pertarungan sesungguhnya baru dimulai. Saat mereka memasuki jalan utama menuju Jakarta, sebuah panggilan masuk ke ponsel Ardi. Nomor tak dikenal. Di layar hanya muncul satu kata. Kita belum selesai. Jakarta tidak pernah benar-benar tidur. Tapi malam itu, kota terasa seperti menahan napas. Awan gelap menggantung rendah. Petir sesekali menyambar dari kejauhan. Di dalam sebuah ruangan konferensi rahasia milik stasiun TV nasional, Ardi berdiri di depan kamera. Tangannya mengepal di sisi tubuh. Wajahnya tegang. Matanya tajam menusuk lensa. Nama saya Letnan II Ardi, cucu dari Bapak Wiryo, korban fitnah sistem yang dikendalikan oleh mafia logistik nasional. Hari ini, saya membawa bukti bahwa Raka Gunawan dan beberapa pejabat tinggi negara adalah dalang di balik skandal ini. Suara Ardi tenang, namun penuh bara. Setiap katanya diucapkan dengan tekanan, menembus layar dan menyengat telinga siapapun yang menonton. Di belakang kamera, produser memberi isyarat. Siaran langsung dimulai. Tayangan itu disiarkan ke seluruh negeri. Rekaman video dari Villa Puncak diputar. Pertemuan rahasia. Ancaman kepada Pak Wiryo. Daftar transfer dana ilegal. Nama-nama besar yang selama ini disembunyikan muncul satu persatu di layar. Media sosial meledak. Rakyat terpaku. Di sebuah ruang gelap entah di mana, Raka menonton siaran itu dari kursi kulitnya. Wajahnya tegang. Mulutnya tertutup rapat. Tangan menggenggam sandaran kursi sampai buku-bukunya memutih. Seorang ajudan masuk tergesa. Pak, polisi militer menuju ke sini. Raka berdiri perlahan. Senyum sinis muncul di wajahnya. Aku sudah siapkan rencana cadangan. Sementara itu, di luar kantor TV, kerumunan wartawan, masyarakat, dan aparat mulai berdatangan. Ardi melangkah keluar gedung. Dikelilingi kamera, lampu blitz menyilaukan wajahnya. Namun ia tetap berdiri tegak. Pak Wiryo duduk di kursi roda. Wajahnya masih menunjukkan bekas pukulan, tapi matanya bercahaya.
Ia menatap cucunya dengan bangga. Kamu telah lakukan lebih dari cukup, Nak, katanya dengan suara parau. Kakek tidak menyesal lagi. Namun kedamaian itu hanya sementara. Dari kejauhan, suara ban menggerung mendekat. Sebuah mobil SUV hitam berhenti mendadak. 5 pria bersenjata keluar. Tanpa logo, tanpa identitas. Salah satunya langsung menodongkan senjata ke kerumunan. Semuanya tiarap. Orang-orang berteriak, lari berhamburan. Ardi langsung menunduk, menarik Pak Wiryo ke balik tiang beton. Bagas, yang juga berada di sana, berteriak ke arah aparat, lindungi saksi. Ini penyergapan, baku tembak terjadi, peluru bersarang di mobil, kaca jendela pecah, alarm mobil berdering bersahutan. Ardi bergerak cepat, melindungi kakeknya sambil membalas tembakan. Wajahnya dingin, namun matanya terbakar oleh kemarahan dan tekad. Bagas mendekat dari sisi kanan, melempar granat asap buatan sendiri. Asap putih tebal menutupi pandangan. Dalam kekacauan itu, Ardi memutuskan, kita ke kantor polisi militer. Bukti ini harus diserahkan langsung. Mereka masuk ke dalam mobil dinas yang menunggu. Di dalam, Pak Wiryo terbatuk, wajahnya pucat. Ardi memegang tangan kakeknya erat. Kek, tahan sedikit lagi. Kita hampir sampai. Tapi di pertigaan Jatinegara, sebuah truk besar menghadang jalan. Dari belakang, mobil hitam lain muncul. Raka keluar, masih mengenakan jas, tanpa ekspresi. Di tangannya, sebuah pistol. Serahkan berkasnya. Ardi, katanya tenang. Kau menang di layar kaca. Tapi aku masih pegang kekuatan di lapangan. Ardi turun dari mobil perlahan. Wajahnya tenang. Tapi di dalam, dadanya bergemuruh. Ia melangkah maju, menghadapi Raka secara langsung. Ini bukan hanya soal hukum, Raka. Ini soal harga diri, soal kebenaran yang selama ini kau injak. Raka tertawa kecil. Kebenaran, itu hanya konsep bagi orang bodoh. Yang penting adalah siapa yang menulis sejarah. Mata Ardi menyipit. Maka biar hari ini aku tulis ulang sejarahmu. Tanpa aba-aba, tembakan pertama terdengar. Tapi bukan dari Ardi. Dari belakang, salah satu anggota polisi militer melepaskan peluru yang langsung menghantam bahu Raka. Pria itu terhuyung. Pistolnya terjatuh. Anggota militer lainnya segera menyergap pasukan bayaran Raka. Dalam waktu singkat, area itu berubah menjadi arena penangkapan. Ardi berlutut di samping Raka yang kini tersungkur. Ia menatap pria itu dengan mata dingin. Kau bisa jatuhkan banyak orang, tapi tidak bisa hancurkan keyakinan. Raka mendongak. Darah di bibirnya masih sempat berkata lirih. Kau tak akan ubah sistem. Ardi mendekatkan wajahnya, membisik. Sistem rusak bukan alasan untuk diam, tapi alasan untuk mulai berjuang. Hari itu, sejarah berubah. Raka Gunawan ditangkap bersama beberapa pejabat negara yang terlibat. Tayangan pengakuan publik disiarkan ulang setiap jam. Rakyat turun ke jalan, bukan untuk rusuh, tapi untuk menyambut keadilan yang lama hilang. Di rumah kontrakan sederhana, Pak Wiryo duduk di serambi, memandangi matahari terbenam. Di sampingnya, Ardi dan Bagas duduk minum kopi tubruk hangat. Tak ada penjaga, tak ada pengintaian, hanya damai. Kakek pernah pikir, hidup ini akan berakhir dalam kehinaan, kata Pak Wiryo lirih. Tapi ternyata, Tuhan masih beri kesempatan menebus semuanya. Ardi menggenggam tangan kakeknya, wajahnya lembut, bibirnya tersenyum. Yang penting, kakek tetap bertahan. Tanpa itu, aku tak akan tahu arah perjuanganku. Bagas menyandarkan diri di tiang kayu. Dan aku, akhirnya menemukan arti keberanian. Mereka duduk lama, tanpa kata. Suara gamelan dari masjid kampung terdengar jauh di kejauhan. Angin sore meniup daun-daun kering, dan langit mulai berganti jingga. Beberapa bulan kemudian, Ardi berdiri di podium kecil di depan siswa-siswa SMA, mengenakan seragam lengkap. Di belakangnya, spanduk bertuliskan, Hari Integritas Nasional. Belajar dari pengalaman nyata. Perjuangan tidak selalu dimulai dengan senjata. Terkadang, cukup dengan satu keberanian untuk berkata, ini salah, dan aku tidak akan diam. Ruang kelas sunyi. Para siswa menatapnya dengan mata terbuka lebar, penuh rasa hormat dan kekaguman.
Ardi tersenyum. Ia tidak lagi hanya seorang tentara. Ia kini adalah simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Dan kisahnya baru saja dimulai. Langit Jakarta menjelang senja terlihat seperti kanvas tua yang dilukis oleh tangan alam. Jingga memudar perlahan menjadi ungu. Dan suara azan dari kejauhan menari lembut di antara angin sore yang mengusap ubun-ubun. Di sebuah gang kecil yang terlupakan waktu, Pak Wiryo duduk di atas kursi rotan reyot, ditemani secangkir kopi tubruk hangat dan bau tanah yang masih menyimpan jejak hujan pagi. Di sekelilingnya, kehidupan tampak sederhana. Anak-anak bermain di pinggir selokan sambil tertawa riang. Suara ibu-ibu yang menggoreng tempe bersahutan dari dapur-dapur terbuka. Dan bapak-bapak yang berbincang sambil menambal sepeda di bawah pohon mangga. Semua terasa damai, tapi damai itu bukan datang begitu saja. Damai itu adalah hasil dari luka panjang yang telah dilalui dengan kepala tegak. Pak Wiryo menatap Ardi dari balik kacamatanya yang sedikit buram. Sang cucu duduk tak jauh darinya, bersandar di dinding rumah dengan napas lega. Setelah semua yang mereka lewati, pengkhianatan, fitnah, pelarian, dan perlawanan, akhirnya mereka bisa duduk di bawah langit yang sama, tanpa rasa takut. Ardi, suara Pak Wiryo pelan tapi jelas. Kadang yang membuat seseorang kuat bukan karena dia tidak pernah jatuh, tapi karena dia tidak pernah berhenti bangkit. Ardi menoleh, senyumnya mengembang, penuh ketulusan. Kakek sudah mengajarkanku banyak hal, tapi yang paling penting adalah tidak melupakan dari mana kita berasal. Diam sejenak mengisi ruang di antara mereka, hening yang nyaman. Bukan karena tak ada kata, tapi karena semua sudah saling mengerti. Di dalam hati keduanya, kenangan tentang malam-malam di pengungsian, tatapan terakhir sebelum digiring paksa, dan pelukan pertama setelah bertahun-tahun terpisah, membentuk jalinan yang lebih kuat dari darah, jalinan jiwa. Bagas datang membawa nampan kecil berisi singkong goreng dan teh manis. Ia tersenyum. Wajahnya kini tampak lebih tenang. Tak ada lagi bayang-bayang dari ayah yang pernah mengajarinya cara menekan orang dengan senyum, atau mencuri kebenaran di balik jabatan. Kini ia bebas, bukan karena dosa telah terhapus, tapi karena ia memilih untuk tidak lagi meneruskannya. Mau tambah? Kek, tanya Bagas sambil mengulurkan singkong. Pak Wiryo tertawa kecil. Kalau ini yang ditawarkan, bagaimana bisa menolak? Mereka duduk bertiga di teras, berbagi makanan sederhana namun penuh kehangatan. Dan di sanalah letak kekuatan sejati. Bukan pada gedung tinggi atau pengaruh politik, tapi pada tangan yang tak ragu berbagi, mata yang mau memaafkan, dan hati yang mau mendengar. Ketika malam turun perlahan, suara gamelan dari musola setempat mulai terdengar lembut, seperti nyanyian bumi yang menenangkan. Beberapa warga datang membawa nasi liwet dan tumpeng kecil. Hari itu adalah malam kenduri, bukan hanya untuk syukuran keselamatan Pak Wiryo, tapi juga untuk menyambut awal baru bagi kampung yang pernah tertindas oleh stigma dan kebohongan. Di tengah acara, Ardi berdiri. Wajahnya tak lagi tegang seperti dulu. Ia sudah melepaskan seragamnya, tapi bukan jiwanya. Ia kini menjadi penggerak masyarakat, mengajari anak-anak menulis, membantu warga mendirikan koperasi lokal, dan mendirikan posko pelaporan korupsi desa. Dulu, ucapnya pelan di depan para warga, aku berpikir keberanian adalah tentang melawan dengan senjata. Tapi ternyata, keberanian sejati adalah ketika kita memilih untuk tidak membalas dengan kebencian. Orang-orang mengangguk pelan, beberapa menitikkan air mata. Seorang ibu merangkul anaknya lebih erat. Seorang kakek memejamkan mata seperti sedang mengamini. Kita semua pernah luka, lanjut Ardi. Tapi luka tidak harus diwariskan. Kita bisa memilih untuk sembuh, untuk berubah, dan untuk membangun sesuatu yang lebih baik, bersama. Tepuk tangan pelan tapi hangat mengisi udara. Tak ada kemegahan, tak ada sorotan kamera, tapi ada yang lebih penting, penerimaan. Di sudut ruangan, Pak Wiryo menatap cucunya dengan mata berkaca. Ia tahu waktunya mungkin tak panjang lagi, tapi hatinya tenang. Ia telah menyaksikan benih kebenaran tumbuh di tanah yang dulu gersang. Ia telah melihat bahwa satu jiwa jujur bisa menyalakan cahaya di tengah malam yang paling gelap. Dan ketika kenduri usai, dan orang-orang pulang dengan senyum di wajah mereka,
Angin malam mengusap pipi Ardi. Ia berdiri di depan rumah, menatap langit yang kini dipenuhi bintang. Dalam keheningan itu, pikirannya melayang kembali ke malam pertama saat ia membuka surat kakeknya. Malam di mana semuanya dimulai. Malam di mana ia harus memilih, diam, atau berjalan meski sendiri. Ternyata, ia tidak pernah sendiri. Ia punya darah yang mengalir dari orang-orang tangguh. Ia punya akar yang dalam dari nilai yang diajarkan tanpa banyak kata. Ia punya pilihan, dan ia telah memilih untuk percaya pada kebaikan. Bahkan ketika dunia memaksanya untuk benci. Hidup tak selalu tentang menang atau kalah. Kadang, hidup adalah tentang bertahan, tentang bangkit setelah jatuh, tentang belajar dari luka, dan tentang mencintai, bahkan setelah dikhianati. Dan yang paling penting, hidup adalah tentang siapa yang masih kita genggam di tangan saat semua lampu padam. Ardi memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam, lalu ia berbisik, bukan pada siapa-siapa, tapi mungkin pada dirinya sendiri, atau mungkin pada semesta. Keteguhan bukan berarti tak pernah gentar, tapi berarti tetap melangkah, bahkan ketika kaki gemetar. Dan malam pun menyelimuti bumi, bukan sebagai penutup, tapi sebagai awal dari sebuah hari baru yang lebih jujur.